kelas 4B Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Lailatul Padria, NPM saya 118040051. Saya dari kelas 4B Akuntansi. Kami akan melakukan observasi di PT Wijaya Goka Indonesia mengenai audit manajemen yang bertema hubungan industrial. So give me a chance if you need a lover, baby. Ini kan kami akan melakukan observasi wawancara ya Pak, tentang perusahaan. Nah, perusahaan ini sudah berdiri berapa lama ya Pak? WGI ini, PT Wijaya Goka Indonesia ini sebenarnya secara operasional kan kita kantor pusat di Cikarang, ya. Cuma kalau yang ada di Beber Cirebon ini kita buka bulan Agustus 2021. 2020, sorry. Jadi udah berarti 18 bulan untuk yang di Beber. Berarti 18 bulan ya Pak? Ya. Nah, di usia yang baru 18 bulan ini bisa Bapak ceritakan bagaimana sih sejarah berdirinya perusahaan? Kalau sejarah berdirinya saya kurang tahu juga ya, karena gini, WGI yang di Bekasi, yang di Cikarang itu juga sama sistemnya, menerima pekerjaan dari perusahaan lain, subkontraktor juga. Cuma klien kami berbeda antara yang di Cikarang dengan di Cirebon. Nah, pada saat yang di Cikarang sudah berjalan sekian tahun, nah owner kami mendapat peluang untuk membuka subkon lain, subkon lagi di Beber Cirebon. Tentunya dengan klien yang berbeda. Kalau yang di Cikarang itu kita fokus ke sorting paut ya. Kalau yang di Beber ini kita perakitan kabel untuk kebutuhan elektronik dan otomotif. Klien kita untuk Beber ini itu namanya PT Onamba Indonesia yang berlokasi di Karawang. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau dari awal gimana berdirinya saya kurang tahu. Yang jelas mah kalau yang di sini ya saya tahunya baru yang di sini. Iya. Karena saya juga bergabung dengan PT WGI ini ya pada saat yang di sini yang di Beber ini. Baik ya Pak. Kan berarti ya di sini ada karyawannya Pak. Di perusahaan ini apakah terdapat serikat kerja? Untuk saat ini belum. Oh, berarti belum ya Pak. Sebenarnya kan kalau serikat pekerja itu, kalau yang saya tahu ya, itu usulan dari karyawan ya, bukan permintaan dari manajemen. Ya sampai sekarang itu kita belum ada permintaan dari karyawan untuk serikat pekerja. Ya mungkin salah satunya karena memang secara operasional di sini pun kan kita relatif baru. Terus yang kedua juga secara kondisi dominan karyawan di sini itu rata-rata bisa dibilang 90% itu fresh graduate. Jadi mereka juga belum begitu mungkin belum begitu membutuhkan yang namanya serikat pekerja. Dilanjut ya Pak, tentang gimana sih sistematis pengangkatan karyawan? Ya, yang selama ini berlaku di WGI, secara prosedurnya ya, pertama kita menyampaikan secara terbuka kebutuhan karyawan WGI ya. Waktu awal sih kita koordinasi dengan Disnaker. Nah, kesininya kita langsung open tuh, terbuka tuh, baik itu via medsos maupun dengan tokoh-tokoh yang ada di
lingkungan sekitar, karena kan memang dipersyaratkan dimaksimalkan untuk merekrut warga sekitar dulu. Artinya pertama dari ring desa dulu deh, desa Beber, kemudian kecamatan Bebernya. Desa Beber kan kecamatan Beber kan terdiri dari beberapa desa. Ketika masih dibutuhkan juga, masih kurang juga dari wilayah kecamatan, baru meluas ke luar kecamatan Beber, masuk dari Kuningan dan lain-lain. Pertama itu, jadi kita sampaikan informasi lowongan kerja kita. Terus berikutnya seperti biasa kita menerima lamaran-lamaran dari tim rekrutmen. Kita seleksi administratif dulu. Administratifnya persyaratannya standar, dari mulai usia minimal 18 tahun, terus pendidikan minimal SMA atau sederajat. Nah kalau sekarang malah kita sedikit menurunkan persyaratan, jadi minimal SMP atau sederajat, tapi tetap terikat oleh minimal usia 18 tahun. Nah administratifnya misalkan lolos, baru kita pemanggilan untuk interview. Nah pemanggilan interview itu nanti oleh tim rekrutmen. Jadi teknisnya pertama kita interview ya. Kemudian yang kedua kita ada tes tulis. Tes tulis di dalamnya kayak semacam soal-soal logika lah ya. Terus interview sudah, tes tulis. Berikutnya ada di situ ada sistem tes ability. Tes ability itu tes kemampuan kecepatan tangan. Karena kan yang kita butuhkan itu operator di sini. Jadi operator itu kan yang bekerja tangan. Jadi lewat tes ability itu kita bisa mengetahui si calon karyawan itu dalam satuan waktu dia mampu menghasilkan sekian pieces misalkan. Ada 4 alat yang kita gunakan. Nah, dari 4 alat itu standar yang lolos itu minimal 3 alat. Jadi kalau cuma lulus 2, kita kasih kesempatan sekali lagi. Ternyata belum bisa juga ya, wayah nak eliminasi kan. Berarti ada 2 kesempatan buat buat tes ability itu. Nah dari tes ability itu beres, artinya interview oke, tes tulis oke, ability oke, berikutnya masuk ke OTC, training class ya, training class selama seminggu. Nah, itu kita sampaikan materi-materi teoritis tentang pekerjaan yang akan mereka jalankan nanti. Ya, seminggu dari Senin sampai Jumat. Materinya banyak, dari mulai pengetahuan, penyampaian informasi umum tentang perusahaan, terus proses-proses teknis yang nanti akan mereka jalankan, sampai di akhir nanti kita ada post test. Itu pun untuk mengukur kemampuan juga seberapa tinggi sih penyerapan mereka untuk menyerap materi itu. Nah dari OTC selama seminggu ini, ketika dinyatakan memenuhi standar, baru berikutnya adalah masuk ke OJT, on the job training. Artinya dari materi yang disampaikan itu mereka akan praktekkan langsung di lapangan, di meja kerja masing-masing. Nah OJT ini kita awasin juga tuh perkembangannya selama kurang lebih seminggu. Kita awasin, kita pantau perkembangan mereka seperti apa. Baru ketika memang ada yang kurang-kurang ya kita terus benahi sampai mereka benar-benar paham tentang metode kerja kayak gimana, tentang cara kerja kayak gimana, hasilnya kayak gimana, mereka paham. Berikutnya udah kita lepas. Nah lepas di sini pun ini jadi panjang apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi di kita itu kan ada sistem leader. Jadi proses yang kita jalankan kan banyak nih. Ada proses A, B, C, banyak proses. Ada sekitar belasan proses lah. Nah masing-masing proses itu dipegang oleh leader. Leader itu kayak semacam ketua grup barangkali. Jadi misalkan proses A
dijalankan oleh sekian operator di bawah kelideran si fulan. Jadi dia yang mantau kinerja anak buahnya itu. Proses B dijalankan oleh sekian orang di bawah leader si fulan ini. Sekarang di sini itu ada 8 leader proses, 1 orang leader schedule, 1 orang leader quality. Ya. Schedule itu kenapa ada kata schedule? Karena kita itu kan dikasih barang oleh mitra, oleh klien kita tuh. Barang itu kan banyak. Nah, ini harus sesuai schedule yang diminta oleh mereka. Misalkan nih, tolong tanggal sekian kirim item barang A, B, C. Itu harus sesuai dengan permintaan mereka. Makanya kita butuh ada 1 orang leader yang mengatur itu. Jadi jangan sampai mereka minta A, B, C, kita kerjakan yang E, yang F, kan itu. Kan akhirnya jadi melenceng. Seperti itu. Jadi gini Pak, lanjut ya. Apakah di perusahaan itu terdapat PKB gitu Pak, atau perjanjian kerja bersama gitu, baik dengan perusahaan lain atau gimana gitu? Nah jika ada, kira-kira perusahaan apa gitu? Ya itu tadi PKB kita kalau dengan perusahaan lain dengan PT Onamba Indonesia. Iya. Jadi PT Onamba Indonesia itu ya yang memberikan pekerjaan ke kita. Iya. Ya. PT Onamba ini adalah perusahaan modal asing yang secara operasional mereka ada di berbagai negara. Ya, mulai dari Jepang, Vietnam, banyak ada berbagai negara. Ya, salah satunya cabangnya di Indonesia. Jadi kita kerjasama dengan mereka mengerjakan proses perakitan atau assembly untuk kabel untuk kebutuhan otomotif dan elektronik. Itu dengan eksternal. Dengan eksternal. Kalau dengan internalnya paling kita dengan karyawan kita. Dengan karyawannya. Nah terus apa namanya, pasti kan di tiap perusahaan itu ada hubungan industrial ya Pak ya, tiap perusahaan. Nah apakah di sini hubungan industrialnya sudah berjalan dengan baik gitu? Hubungan industrial dengan eksternal tadi dengan penambah. Ya alhamdulillah sekarang ini berjalan 18 bulan. Alhamdulillah sangat baik. Ya. Dan bahkan mereka juga kenapa saya bilang sangat baik? Karena suplai barang dari mereka dari hari ke hari makin bertambah. Artinya kan tingkat kepuasan mereka semakin baik nih. Ya. Dan bahkan sekarang dengan kapasitas seperti ini kita nggak cukup untuk memenuhi permintaan mereka. Makanya tadi Pak Adas kebetulan beliau itu sebagai kepala pabrik di sini sedang mempersiapkan gedung baru, pabrik baru lah. Kebetulan kalau ini sewa. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun 2022 kita sudah punya gedung baru. Kita akan pindah ke sana tentu dengan kapasitas yang lebih besar. Ya jadi itu dengan hubungan industri dengan pihak eksternal. Kalau dengan internalnya dengan karyawan ya sekarang sih tidak ada permasalahan yang berarti sih. Artinya dengan dari mulai mereka masuk bekerja di sini tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi antara karyawan dengan pihak perusahaan. Lanjut lagi ya Pak. Tadi kan kata Bapak hubungan industrialnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Terus juga dikatakan tidak ada permasalahan. Berarti emang benar-benar sudah aman gitu ya Pak antara pihak perusahaan sama karyawan itu sendiri. Ya, alhamdulillah sampai sejauh ini aman. Berarti tidak ada perselisihan apapun. Alhamdulillah tidak ada. Barangkali terkait gaji atau gimana? Karena dari awal pun pada saat kita interview, pada saat rekrutmen kita sampaikan ke mereka ini kondisi perusahaan seperti ini, kompensasinya akan diberikan, akan diterima oleh mereka seperti ini. Kita tidak ada paksaan,
kalau berminat untuk lanjut silahkan, kalau tidak nggak apa-apa. Dari awal kita sampaikan seperti itu, artinya kita buka semuanya, sehingga mereka bekerja pun mereka sudah tahu dari awal mereka akan bekerja seperti apa, mereka akan menerima kompensasi juga seperti apa, mereka tahu. Berarti dari awalnya dibentuk MOU dulu ya sama Ya, karyawan. ya. Selanjutnya Pak ya, Ya, boleh. untuk manajemennya apa berperan penting dalam karyawan di sana? Pasti dong. Kalau nggak ada manajemen, nggak bakal berjalan di perusahaan ya. Dan apa ya? Ya sudah sebuah keharusan. Ada pekerjaan, Iya. ada karyawan, pasti ada manajerial. Dalam hal ini ada manajemen. Kan manajemen itu tugasnya untuk memanage ya, mengatur agar pekerjaan yang ditargetkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja ya Pak terkait wawancara yang kami tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu, sudah mau direpotkan juga Pak. Terima kasih. Ya, baik. Pertama mungkin dari saya juga atas nama manajemen yang mengucapkan terima kasih juga buat kalian sudah mau bersilaturahim ke sini ya, untuk wawancara terkait dengan tugas kalian observasi. Yang mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup ya, buat kalian memenuhi tugas-tugas kalian ya. Iya. Kalaupun misalkan nanti ternyata ada hal-hal yang masih kurang, boleh silakan ya, silakan terbuka, bisa datang boleh atau bisa kontak juga apa-apa ya. Selama kami bisa bantu, insya Allah kita bantu. Baik. Baik, Pak. Salam. Terima kasih.